Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PHP buat adik-adik semua. Baik, untuk pertemuan kali ini kita masih di bab program linear. Nah, kita akan masuk ke submateri menentukan sistem pertidaksamaan linear dua variabel dari lukisan DHP, dari daerah arsirannya gitu ya. Di sini sudah disajikan dua buah permasalahan. Kita akan menentukan sistem pertidaksamaan linear dua variabelnya. Yang pertama, misalkan saya ambil garis yang pertama adalah garis yang ini. Ini saya kasih nama untuk persamaan garis pertama. Nah, ini paling gampang. Dari garis ini, lihat dari garis ini di sumbu Y ada garis seperti ini, berarti ini adalah Y sama dengan 4 garis ini. Cuman lihat untuk pertidaksamaannya, untuk ke daerah arsirannya dari garis ini ke atas atau ke bawah daerah arsirannya. Oke, ke bawah ya, udah terlihat ini daerah arsirannya adalah ke bawah. Artinya kalau Y semakin ke bawah itu kan semakin kecil ya nilainya, berarti semakin berkurang. Nah, ini gampang. Untuk kalimat matematikanya tinggal ada tulis. Untuk yang pertama itu adalah Y kurang dari sama dengan 4. Kenapa pakai sama dengan? Lihat garisnya. Garisnya itu kan nyambung, tidak putus-putus. Makanya dia menggunakan sama dengan. Tapi kalau garisnya putus-putus, terputus-putus, itu artinya si pertidaksamaannya tidak menggunakan sama dengan. Cukup Y kurang dari 4. Baik, itu untuk yang pertama. Sekarang kita akan masuk ke pertidaksamaan garis yang kedua. Nah, untuk yang kedua boleh adik-adik gunakan yang ini. Nah, untuk yang kedua, baik, untuk yang pertama kita udah bisa lihat nih Y kurang dari sama dengan 4. Berarti artinya yang jawabannya Y kurang dari sama dengan 4 mungkin betul ya. Ini yang A mungkin betul, yang B mungkin betul, yang C mungkin betul. Yang D sama E dia Y lebih dari sama dengan 4. Udah pasti salah ya. Nanti di jawabannya jangan adik-adik pilih kembali untuk yang D sama E. Baik, untuk pertidaksamaan yang kedua, adik-adik boleh menggunakan dua cara. Cara yang pertama, kita bisa menggunakan rumus persamaan garis yang melalui dua titik, yaitu Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Nah, ini untuk cara pertama menentukan persamaan garis yang kedua. Ini cara pertama ya. Nah, ini mana yang kita jadikan X1 dan Y1-nya untuk di soal. Nah, bebas mau yang mana aja. Misalkan mau yang atas sebagai X1 Y1, yang di sumbu Y ya sebagai X1 Y1-nya. Yang ini misalkan kita jadikan X1 Y1 boleh. Berarti kan titik 0,5, sedangkan titik yang ini adalah titik 5,0. Nah, kalau kita mau jadikan ini X1 Y1 boleh, asal X1 berpasangannya dengan Y1 gitu. Jadi ini misalkan X1 dan Y1. Berarti otomatis yang 5,0 ini menjadi X2 dan Y2. Kalau mau ditukar ini X1 Y1 berarti yang atas X2 Y2. Begitu aja, cukup mudah. Sekarang tinggal adik-adik masukkan ke rumus. Rumusnya kan Y min Y1. Berarti kita masukkan Y dikurangi Y1-nya itu 5 ya, per Y2, berarti Y2-nya 0 kurangi 5 sama dengan X min X1. Lihat X1-nya adalah 0 per X2-nya adalah 5 kurangi 0. Baik, tinggal kita rapihkan. Di sini diperoleh Y min 5 per min 5 sama dengan X per 5 kurangi 0, 5 ya. Nah, tinggal min 5 ini boleh adik-adik pindahkan ke sini menjadi perkalian. Nah, atau boleh 5 yang ini pindah ke sini jadi perkalian juga, terserah gimana baiknya aja. Nah, nanti tinggal kita masukkan, berarti ini jadi Y min 5 sama dengan min 5 pindah ya jadi perkalian, jadi min 5 dikali X per 5. Oke, ini cukup mudah, ada hitungan yang bisa disederhanakan, yaitu 5 bagi 5 jadi 1. Baik, kita tinggal rapihkan, ini menjadi
Y min 5 min X. Oke, kita bikin dia mengikuti pilihannya. Pilihannya itu Y sama X berkumpul di ruas kiri, angkanya berada di ruas kanan. Saya pindahkan yang min X ini ke sebelah sini ya, ke sebelah kanan berarti jadi ke sebelah kiri jadi Y, min X berarti pindah jadi plus X ya. Negatif 5 pindah ke sebelah sini jadi positif 5. Nah, ini untuk persamaan menggunakan cara satu. Nah, kalau kita mau menggunakan cara kedua, ini lebih cepat lagi kalau cara kedua penyelesaiannya. Nah, kalau menggunakan cara dua, tapi cara dua ini hanya khusus digunakan bagi garis yang diketahui titik potong sumbu X dan titik potong sumbu Y-nya seperti gambar ini. Di gambar koordinat kartesius ini kan ada titik potong sumbu X-nya di B, titik B, 0, sedangkan titik potong sumbu Y-nya di 0, A. Nah, kalau diketahui titik potong sumbu X sumbu Y-nya, ini cukup mudah, bisa menggunakan cara dua. Cara dua dengan cara kita menggunakan titik ini nih, si A. Si A ini kan ada di sumbu Y angkanya. Kita jadikan dia koefisien X. Berarti kita bisa jadikan AX. Nah, ini berarti AX. Nah, si B ada di sumbu X. Kita bisa jadikan koefisien Y. Ini positif ya, berarti ini positif BY. Nah, sama dengannya itu hasil perkalian antara nilai A dan nilai B. Jadi nilai A dan nilai B ininya ada kalikan nih. Perkalian ini dengan ini dihasilkan berarti A kali B gitu. Cukup mudah ya. Nah, kita akan mencoba menggunakan cara dua di penyelesaian pertidaksamaan yang kedua. Nah, baik, kita coba gunakan cara dua. Nah, cara dua berarti ada tinggal lihat di sini. Ini kan angka 5 di sumbu X. Dia jadikan koefisien Y, berarti dia jadi 5X. Angka 5 di sini ya, angka 5-nya di sumbu Y dia jadi koefisien X 5X, terus angka 5 yang ini di sumbu X berarti jadi koefisien Y, berarti ditambah 5Y. Hasilnya ada dikalikan 5 kali 5, 25. Nah, misalkan kalau kok beda yang bawah dengan yang atas, tenang, ini belum selesai, masih bisa kita sederhanakan. Ini bisa sama-sama semuanya kita kali 1/5 atau dibagi 5 kedua ruasnya. Nah, berarti ini bagi 5 diperoleh X, ini dibagi 5 diperoleh Y, ini dibagi 5 diperoleh 5. Nah, sehingga hasilnya sama kan. Tinggal kalau adik-adik pengen sama persis ya boleh ininya komutatif ditukar jadi Y ditambah X sama dengan 5, sama aja. Nah, sekarang menentukan daerah pertidaksamaannya. Ini cukup mudah, tinggal diuji aja sebuah titik. Ini kan dari garis ini ke sini ya. Berarti artinya kalau kita nguji titik yang paling mudah nih 0,0, dia akan terlalui oleh daerah arsiran kan. Dari garis ini kan ke sini nih, berarti 0,0 akan terlalui. Artinya kalau 0,0 kita uji, dia harus apa? Harus salah atau benar? Nah, harus benar ya, karena terlalui oleh daerah arsiran. Jadi, kalau uji titik 0,0 harus benar. Oke, saya uji. Kita coba masukkan 0,0-nya ke sini, ke persamaan dulu. Berarti jadi 0 ditambah 0 ini jadi 5. Sedangkan harus apa tadi? 0 tambah 0, 0 ya. Harus benar berarti 0 itu kurang dari sama dengan. Nah, berarti lambangnya ada kurang dari sama dengan, sehingga diperolehlah pertidaksamaan yang kedua itu adalah Y ditambah X kurang dari sama dengan 5. Nah, berarti kita lihat di PG-nya yang memungkinkan benar di pilihannya Y tambah X kurang dari sama dengan 5. Berarti ini sebenarnya udah kejawab ya, jawabannya pasti yang C. Yang ini yang ada Y tambah X kurang dari sama dengan 5. Kalau ini kan lebih dari salah, yang ini juga pertidaksamaannya salah, soalnya udah terjawab yang C. Untuk
mematangkan pemahaman adik-adik, kita coba untuk pertidaksamaan ketiga tetap kita kerjakan gitu ya, walaupun kita udah tahu jawabannya. Ini yang ketiga, yang ini kita coba pakai cara langsung ya, cara yang karena dia udah diketahui titik potong sumbu X dan sumbu Y-nya, jadi kita akan menggunakan cara dua, cara langsung. Oke. Lihat itu angka 8 ada di sumbu Y. Dia jadi apa, teman? Jadi koefisien X. Berarti dia jadi 8X. Ditambah angka 4 ada di sumbu Y, sumbu X, dia kok jadi koefisien Y, jadi 4Y. Hasilnya adalah perkalian dari 8 dan 4, yaitu 32. Nah, ini persamaannya. Kita bikin sekarang pertidaksamaannya sambil disederhanakan ya. Semua bisa dibagi 4 ya, udah terlihat semuanya bisa dibagi 4. Saya tulis yang ini dulu ya, 4Y dulu. 4Y bagi 4 dapat Y. 8X bagi 4 dapat 2X. Sedangkan 32 bagi 4 kita peroleh 8. Tinggal menentukan tanda pertidaksamaannya, lebih dari atau kurang dari. Kita lihat kembali dari garis ini itu menuju 0,0 juga ya. Jadi kalau kita arsir semua nih garis ini, 0,0 akan terarsir. Sehingga kalau kita uji 0,0, dia harus benar juga, dia sama pengujinya. Jadi sama-sama menggunakan ini pengujinya. Nah, adik-adik bisa kalau udah misalkan udah lancar, udah terbiasa, tinggal dilihat aja ini mah. Berarti ini tinggal adik-adik lihat, masukkan Y-nya 0, 0, 8, harus benar. Supaya benar, 0 kurang dari 8 atau lebih dari sama dengan 8. Kurang dari sama dengan ya. Oke, ini kurang dari sama dengan 8. Cocok ya. Jadi hasilnya sama ya, lebih dari sama dengan. Nah, ini harusnya di pilihannya itu sedikit kurang sempurna nih. Harusnya biar lengkap banget. Di sini ada nih pertidaksamaan juga. Ini kan dari sini ke sini harusnya ada ya, karena dibatasi. Nah, ini adalah X lebih dari sama dengan, karena ke kanan. Jadi X lebih dari sama dengan 0. Sedangkan yang ini nih ke atas, ini nilai Y-nya makin ke atas kan makin besar ya, berarti Y lebih dari sama dengan 0. Nah, harusnya ada 5. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 pertidaksamaannya. Saya bulatin ya supaya adik-adik tetap ingat harus ada yang keempat dan kelima ini nih. Jadi ini penting, ini juga penting. Baik, untuk permasalahan satu bisa kita selesaikan. Nah, sekarang permasalahan yang kedua. Nah, ini cukup agak panjang karena kita penyelesaiannya kesulitan untuk menggunakan cara dua, karena di sini tidak diketahui titik potong sumbu X dan sumbu Y secara sekaligus. Jadi adik-adik harus bisa menggunakan cara satu. Nah, saya coba ambil beberapa garis ya. Ini kalau kita perpanjang nih, jadi sebenarnya ini tuh ada sebuah garis awal mulanya. Jadi ini tuh adalah garis yang sudah diambil hanya di HP-nya. Jadi ini tuh sebenarnya gini. Nah, kalau disambungin terus. Jadi ini kita bisa jadi, kalau mau mengetahui garis yang ini ya, garis yang pertama ini ada 4 garis nih, 1, 2, 3, 4. Yang ini yang udah paling mudah, yaitu ada satu nih, yaitu Y lebih dari sama dengan 0. Oke, kita udah mendapatkan pertidaksamaan yang pertama, yaitu Y lebih dari sama dengan 0 karena ke atas. Nah, ini udah benar semua ya, jadi tidak ada yang bisa kita coret nih. Semua Y lebih dari sama dengan 0. Kita ambil pertidaksamaan, ini anggap yang kedua lah ya. Kita ambil oh ini dulu nih, ada garis yang ini juga nih. Ini kan garis juga nih. Saya ambil garis ini adalah garis pertidaksamaan yang kedua. Nah, baik. Untuk yang kedua ini ada titik 0,0 dengan 2,4. Nah, ini bisa adik-adik jadikan, misalkan ini X1Y1, ini X2Y2-nya. Berarti kalau adik-adik masuk menggunakan cara 1, gunakan rumus Y min Y1, berarti Y dikurangi 0 ya.
per Y2 nya 4 ya, kurangi 0 sama dengan X dikurangi 0 juga, X1 nya per 2 kurangi 0. Baik, kita peroleh di sini Y per 4 sama dengan X per 2. Oke, kita kali boleh pindah ya, 4-nya pindah ruas bagi ini jadi kali, jadi Y sama dengan 4X per 2. Nah, 4 bagi 2 itu diperoleh 2, jadi 2X hasilnya. Nah, boleh dibikin jadi satu ruas seperti keinginan dari pilihan. Keinginan dari pilihan itu kan Y-nya pindah ke sana ya. Berarti ini 0 kurang dari 2X min Y. Atau boleh ditulis 2X min Y sama dengan 0, sama aja. Tinggal menentukan daerah. Nah, untuk garis ini tidak boleh menggunakan titik uji 0,0. Kenapa? Karena 0,0-nya dilalui oleh garis tersebut, sehingga titik ujinya kita pindahkan. Boleh di sini nih ganti yang diuji 1,0. Nih di sini. Berarti kan si 1,0 ini terlalui oleh arsiran DHP dari garis yang kedua ini kan. Berarti ingat ujinya jangan yang ini uji 1,0 harus apa? Harus benar ya, karena terlalui. Harus benar. Oke, kita tinggal uji. Ini cukup mudah mengujinya. Masukkan X-nya 1, berarti 2 kali 1 dikurangi 0 dengan 0. Berarti ini dapat 2 ya. 0 harus benar, berarti lebih dari sama dengan. Oke, sehingga pertidaksamaan yang kedua udah bisa diperoleh, yaitu 2X dikurangi Y lebih dari sama dengan 0. Kita lihat di sini mana yang bisa dicoret yang udah pasti salah. Ini lebih, nah ini 2X min Y-nya kurang dari, berarti ini jangan dipilih lagi, salah. Ini 2X min Y lebih dari, ini lebih dari. Baik, baru satu yang bisa kita coret, sehingga kita lanjut ke pertidaksamaan yang ketiga. Yang ketiga, adik-adik bisa gunakan yang ini, misalkan mau yang ini kita gunakan sebagai garis yang ketiga. Ini tetap harus menggunakan cara 1 karena dia tidak diketahui titik potong sumbu X dan sumbu Y secara bersamaan. Saya jadikan X1Y1 nya 4,3, yang ini X2 Y2 ya. Berarti nih Y dikurangi 3 per 4 dikurangi 3 sama dengan X dikurangi 4 ya, berarti per X2 nya 2 kurangi 4. Oke, kita rapihkan, ini Y min 3 per 1, ini X min 4 per min 2. Oke, saya kali silang, min 2 nya kalikan min 2, ingat ini dikurungin ya karena milik dua-duanya. Perkalian ini 1 gak ngaruh ya, saya tulis kembali 1 kali min 4 nya, satunya gak saya tulis. Ini jadi min 2Y plus 6 sama dengan X min 4. Kita rapihkan, kita lihat di PG dulu biar langsung rapih. X duluan baru Y, kelihatannya ya, X duluan yang ditulis baru Y. Berarti saya pindahkan semua ke ruas kanan, jadi ini kecuali angkanya nih, kayaknya angkanya kita tulis di sebelah kiri. Jadi ini 6 min 4 pindah jadi plus 4, ini X min 2Y pindah jadi positif 2Y. Ya, penulisannya boleh gak di X plus 2Y di sebelah sini? Boleh, asal sama-sama pindah. Yang ini 6 tambah 4 10 ya, tapi nggak pindah ruas ini. Oke, 6 tambah 4 10. Oh, ini persamaan yang terakhir ya. Baik, gak apa-apa. Kita uji, boleh tetap ujinya pakai 1,0, boleh juga ujinya pakai 0,0. Misalkan mau 0,0 sekarang mah boleh, karena 0,0-nya tidak terlalui oleh garis yang ketiga. Jadi saya pakai uji 0,0 harus apa? Harus benar, karena 0,0 terlalui oleh DHP-nya. Dari sini kan daerah himpunan penyelesaiannya ke sini nih. Oke, berarti ini 0 tambah 0, 0 harus benar, berarti dia lebih dari 10 atau kurang dari 10? Kurang dari ya, berarti udah diperoleh bahwa hasil yang kedua itu adalah X tambah 2Y kurang dari sama dengan 10. Ini pertidaksamaan yang kedua. Kita cek mana yang salah di PG-nya.
X plus 2Y kurang dari sama dengan 10. Ini mungkin benar. Nah, ini udah pasti salah ya, karena ini lebih dari, harusnya kurang dari, ini juga lebih dari. Berarti ini udah pasti salah. Baik, kita tinggal menentukan antara pilihan A atau C yang menjadi jawaban dengan cara mengerjakan garis yang ketiga nih. Garis yang ketiga harus kita kerjakan. Ini saya ganti warna biru ya supaya tidak bingung antara panah yang DHP dengan panah ini garis. Ini yang keempat saya gunakan rumus juga, cuman saya langsung ke jawaban ya supaya lebih. Ini 6,0 ya, yang ini titik 6,0, berarti kita peroleh Y, saya jadikan X1 Y1 nya 4,3. Jadi di sini diperoleh Y min 3 sama dengan 0 min 3. Ini X min 4 sama dengan 6 min 4. Oke, ini dapat 2, saya kalikan ke sini jadi 2Y min 6. Ini dapat min 3, kalikan ke sini jadi min 3X plus 12. Oke, kita rapihkan X dulu yang kita tulis, berarti di sini pindah jadi positif 3X ditambah 2Y. Ini min 6 pindah ke sana jadi positif 6 jadi 18 ya. Tinggal tentukan DHP pertidaksamaannya seperti biasa. Ini mengarah ke 0,0 lagi, uji 0,0 ya. 0,0 masukkan, berarti 0 supaya benar berarti dia harus kurang dari. Oke. Jadi 3X plus 2Y kurang dari sama dengan 18. Jadi yang tepat adalah jawabannya yang komplit itu yang C ya, yang C nih. Awas jangan tertukar, yang A itu 2X plus 3Y, jadi angkanya tertukar. Jadi yang benar itu adalah yang C ya. Baik, itulah pembahasan tentang menentukan sistem pertidaksamaan linear dua variabel dari lukisan daerah himpunan penyelesaian. Mudah-mudahan dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.